Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan materi teks tanggapan kritis, yaitu struktur dan syarat teks tanggapan kritis. Sebelum memulai belajar, seperti biasa kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Struktur teks tanggapan terbagi menjadi 3. Struktur yang pertama yaitu ada orientasi atau konteks. Struktur yang kedua yaitu evaluasi atau deskripsi. Dan struktur yang ketiga yaitu penilaian. Struktur teks tanggapan yang pertama yaitu orientasi atau konteks. Orientasi adalah gambaran awal secara umum dari permasalahan yang ingin kita tanggapi, yaitu bisa menjawab pertanyaan dari apa yang ditanggapi, di mana, kapan peristiwa atau permasalahan tersebut terjadi, peristiwanya apa, apakah peristiwanya berupa politik, sosial, seni budaya, dan lain-lain. Nah, konteks atau orientasi pada teks ulasan atau di resensi disebut juga sebagai identitas karya. Misalnya, teks yang ingin ditanggapi, judul bukunya apa, nama pengarangnya siapa, tebal bukunya berapa halaman, dan lain-lain. Itu struktur orientasi. Struktur teks tanggapan yang kedua yaitu evaluasi atau deskripsi. Deskripsi berisi gambaran lebih mendalam dari permasalahan yang kita tanggapi. Biasanya disertai juga dengan data dan fakta-fakta yang mendukung dari permasalahan yang kita tanggapi. Deskripsi ini juga penjelasannya lebih detail dan lebih lengkap dari struktur sebelumnya. Nah, struktur deskripsi dalam teks ulasan atau resensi biasanya berupa sinopsis cerita, yaitu berisi ringkasan cerita secara menyeluruh. Struktur yang ketiga yaitu penilaian. Penilaian adalah respon terhadap permasalahan yang kita tanggapi. Penilaian bisa berupa respon positif atau pujian, bisa juga respon negatif atau kritikan maupun saran. Penilaian sebenarnya bersifat fleksibel, tidak harus selalu di akhir paragraf. Penilaian bisa disampaikan secara singkat di awal atau di bagian deskripsi. Tetapi, penilaian yang mendetail dan menyeluruh tetap terdapat di akhir paragraf. Berikut ini, Miss tampilkan contoh dari satu teks tanggapan kritis berdasarkan strukturnya. Di sini struktur orientasi atau konteks. Paragrafnya yaitu, kegiatan berbelanja sering dilakukan siapapun dan kantong plastik merupakan hal utama yang harus ada. Khususnya di Indonesia, kantong plastik selalu dijadikan sebagai tempat untuk membungkus barang yang telah dibeli tersebut. Sebenarnya, penggunaan kantong plastik sebagai pembungkus belanjaan bukanlah hal yang baik, karena kantong plastik cenderung sulit diuraikan dengan cara apapun. Tetapi, semakin hari penggunaan kantong plastik justru semakin banyak. Dampak besar dari penggunaannya yang berlebih bisa membuat sampah plastik semakin bertambah. Gambaran umum yang ditanggapi pada teks ini yaitu mengenai penggunaan kantong plastik yang berlebih bisa membuat sampah plastik semakin banyak atau semakin bertambah. Struktur deskripsi atau konteks di paragraf ini yaitu penggunaan kantong plastik yang banyak dan berlebihan ternyata memberikan dampak yang serius. Salah satu dampak utamanya adalah sampah yang sulit terurai dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengurainya. Sehingga, proses penguraiannya yang membutuhkan waktu lama tersebut memberikan dampak lain, di antaranya menyebabkan banjir dan menimbulkan penyakit serius sering muncul dari banyaknya sampah plastik. Dengan sampah yang semakin bertambah ini, pemerintah di Indonesia sering menyerukan untuk mengurangi penggunaannya. Gambaran yang lebih mendalam atau detail dari permasalahan yang ditanggapi ini yaitu mengenai dampak dari penggunaan plastik yang berlebihan
karena sampah tersebut sulit terurai sehingga menyebabkan banjir dan sampah tersebut bisa menjadi sumber penyakit. Struktur penilaian pada teks ini yaitu sudah menjadi tugas dari semua pihak untuk menjaga kesehatan dunia dan negeri ini. Langkah yang harus dimulai adalah dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Ketika hal ini dibiarkan akan memberikan dampak yang serius. Tidak hanya pada alam saja, namun juga pada kesehatan manusia dan makhluk lainnya di bumi. Dengan mengurangi sampah plastik dapat memberikan dampak yang lebih positif. Jadi, pada bagian struktur penilaian ini, penulis memberikan respon berupa saran agar semua pihak bisa menjaga kesehatan dunia dan negeri. Dengan langkah yang sederhana, yaitu dimulai dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Nah, jadi penulis pada bagian penilaian ini hanya menegaskan ulang bagian deskripsi yang sudah disebut sebelumnya. Setelah sebelumnya sudah melihat contoh dari teks tanggapan, maka syarat yang harus digunakan saat kita menanggapi suatu permasalahan yaitu yang pertama, santun. Santun berarti cara menyampaikan tanggapan tersebut harus menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan juga teks tanggapan tersebut berdampak positif terhadap yang ditanggapinya. Yang kedua, syaratnya yaitu objektif. Objektif berarti jika kita menanggapi sesuatu harus berdasarkan fakta dan juga kenyataan dan apa yang ada sesungguhnya. Objektif juga berarti tidak memihak salah satu pihak. Syarat yang terakhir yaitu teks tanggapan harus berisi respon atau tanggapan terhadap objek yang ditanggapi. Maksudnya, tanggapan tersebut berisi kata persetujuan atau tidak setuju dan juga alasan mengapa kita menolak atau justru menyukai objek yang ditanggapi tersebut dengan jelas. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa ketika kita ingin menanggapi suatu permasalahan, syaratnya yaitu harus bersikap santun, bersifat objektif, dan juga memiliki alasan yang jelas mengapa kita bisa setuju atau tidak setuju terhadap suatu permasalahan yang ditanggapi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian pembahasan mengenai struktur dan syarat pada teks tanggapan kritis. Terima kasih ya telah menyimak videonya. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya, insya Allah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.